Waduh, kalau wajahnya bikin sakit perut, itu berarti kita harus perlu ke Korea itu supaya kita operasi plastik di Korea biar wajahnya sedikit enak dipandang. Ya, jadi ketika kita penuh Roh Kudus, nampak di wajahnya loh, wajahnya. Ya, Yesus itu kumis dan jenggoten, rambut panjang, tetapi wajahnya itu menyejukkan sehingga anak-anak kecil datang kepadanya. Tuh, orang yang penuh Roh Kudus, ya, kumis dan jenggoten, tapi orang datang kepadanya. Nah, itu berarti tanda tanya, berarti ada sesuatu, something good yang muncul. Nah, kemudian ketika kita ini ada dalam Roh Kudus, saya gambarkan di sini gambar keluarga yang saling berdoa. Ya, Roh Kudus itu muncul ketika kita juga apa? Kita punya habit. Doa menjadi way of life kita. Menjadi yang tidak terpisahkan. Karena justru memang yang menggerakkan roda kehidupan kita ini adalah apa? Doa. Ya, doa menjadi ya energi bagi kita. Nah, mari sekarang kita melihat bersama apa itu yang dimaksud membedakan roh, ya. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam teologi kita diajar sebenarnya kata roh itu selalu mengacu pada dua jenis daya motivasi yang berbeda. Roh yang mengarah pada individu mengacu pada kecondongan dalam diri kepada yang baik atau yang jahat. Dan yang menyatakan dirinya secara tetap begitu rupa hingga dianggap sebagai sifat pribadi. Ya. Tetapi di sisi lain mungkin seorang individu berada di bawah pengaruh roh yang dari luar dirinya. Entah dari Allah atau dari setan. Ya, jadi ada roh yang ada dalam diri individu, sehingga roh ini juga yang akan menentukan orang itu. Atau yang dari luar, ya, entah itu pengaruh yang jahat maupun yang baik. Jadi di sini fungsi pembedaan roh, discernment of spirit, untuk menilai apakah suatu tindakan atau pengulangan tindakan yang tertentu dipengaruhi oleh Roh Kudus atau roh jahat atau roh manusia. Nah, di sini saya mengajak kita dalam merayakan Pentakosta ini, mari kita membedakan dan kita mampu mengerti ya tentang pembedaan roh ini. Nah, ada dua macam pembedaan roh. Ya. Dua macam pembedaan roh itu apa saja yang dipelajari dan yang dianugerahkan. Nah, jadi roh itu ya tadi sudah disebutkan ada 3 roh, ya, Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang mengarahkan kita pada hal yang baik. Maka kita harus tahu tentang buah-buah roh itu, misalnya mengarahkan kita pada kebaikan, sedangkan roh setan mengarahkan kita pada si jahat. Sedangkan roh manusia itu roh yang bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat, tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita itu semakin dekat dengan Tuhan, maka roh manusia itu akan mengarah kepada apa? Kepada Roh Kudus itu sendiri. Roh manusia itu, ya, roh individu tadi. Sedangkan kalau kita itu jauh dari Allah, maka kita akan cenderung apa? Memilih roh yang jahat dari setan. Ya, nanti akan kita lihat bersama. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, dalam pembedaan ini, ya teman-teman terkasih, roh yang dipelajari adalah berkat bimbingan rohani biasa dan dapat juga diusahakan oleh semua orang yang mempergunakan sarana yang tepat. Pembedaan roh yang dianugerahkan merupakan suatu karunia karismatik yang dianugerahkan kepada sebagian individu saja. Nah, misalnya ini saya menunjuk ya, saat ini kan kita semua yang kelompok blessing, apa namanya Ibu Iren, kelompok ini? Blessing Family, Romo. Ya, Blessing Family ini. Nah, Anda kan saat ini belajar ke siapa? Anda belajar ke Ibu Iren. Nah, kita tahu Ibu Iren punya karunia, ya. Ya, saya dengar tuh dan saya bersyukur boleh berjumpa. Punya karunia
karismatik, ya, sehingga bisa membimbing Anda. Ini jadi bisa dipelajari itu pembedaan roh itu, dan kita diajar, dibimbing. Tapi ada juga orang yang mendapat karunia dari Tuhan. Ya, tidak semua orang dapat, tapi kita bisa dibimbing untuk mendapatkan, ya, sehingga kita semua akhirnya, mungkin saya sendiri nggak kenal Tony misalnya, tapi Tony kan tidak tiba-tiba bisa menjadi WL begitu, ya, langsung nyanyinya yang luar biasa, dengan mengalir dan sebagainya. Itu kan berkat bimbingan, ya, berkat bimbingan, diarahkan, dibimbing secara rohani, ya. Nah, pembedaan roh yang dipelajari adalah mutlak perlu bagi seorang pembimbing rohani atau seorang pemimpin kelompok doa. Nah, ini pembedaan roh yang dipelajari itu sangat penting, sangat mutlak perlu bagi para pembimbing rohani, pemimpin kelompok doa. Kita punya kelompok-kelompok doa pasti, ya. Pada saat ini juga kelompok kita pengajaran ini. Dan untuk seorang murid juga, sebab pembedaan roh ini membantunya untuk apa? Menentukan roh-roh yang menghantar dia, ya, yang menghantar dia, membantu dia untuk apa? Apakah saya berpaling pada Allah, atau sebaliknya saya mengenali tindakan Roh Kudus yang menghantar orang kepada Allah. Nah, ini, ya, jadi ini ingat. Nah, berikutnya, bagaimana mempelajari seni pembedaan roh? Nah, supaya kita bisa membedakan, ya, mana ini roh jahat atau roh Tuhan atau roh kita sendiri, maka cara memperoleh pembedaan roh ini supaya kita semakin mampu membedakan roh yang ada dalam diri kita, maka perlu yang namanya doa. Ini adalah sarana yang paling penting, yakni memohon rahmat. Yesus bersabda, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Nah, Yesus mengatakan ini, kalau kita berdoa, cari, sekarang mohon. Nah, orang jarang sekali mohon untuk dapat rahmat. Rahmat untuk siapa? Untuk bisa membedakan roh. Nah, semakin Anda dekat, semakin kita punya relasi dengan Tuhan, semakin gampang kita bisa membedakan roh itu. Maka kalau kita ini, ya sekarang ini saya begitu senang melihat begitu banyak komunitas-komunitas PA, PI, dan sebagainya. Ya. Dan mereka sekarang ini kita tidak ketinggalan dan kita tidak kalah. Ya, orang Katolik sekarang kan doanya juga udah lancar, ya, Bu Iren, ya. Nah, maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas, ya, salah satunya komunitas dari Bu Iren ini, bahwa mereka kemudian doanya itu kalau diminta langsung mau. Kan orang Katolik itu kalau diminta doa biasanya langsung apa? Silent please, gitu, ya, langsung diem. Kalau udah diem, lalu nanti senjata andalannya Bapa kami dan Salam Maria. Ya, itu tuh. Nah, saya tidak mengatakan doa Bapa kami dan Salam Maria doa yang salah atau jelek, enggak, ya, bukan. Tetapi ini menjadi senjata rahasia. Disuruh memimpin doa, langsung keluarkan Bapa kami dan Salam Maria. Padahal kita diajak untuk apa? Doa secara spontan, ya. Dan itu hanya mungkin kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya Roh Tuhan akan bersemayam dalam diri kita. Tetapi ketika kita itu nggak pernah doa, jangan harap Roh Tuhan bersemayam dalam diri kita. Jangan harap kemudian 9 buah roh itu ada dalam diri kita. Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, nggak mungkin ada dalam diri kita. Kalau kita never pray. Ya, nih, jadi dengan kita berdoa, kita dimampukan untuk membedakan, ya, roh, dan kita juga semakin peka dengan roh yang ada dalam diri kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, jadi kita diajak untuk meminta, ya, doa memohon supaya kita dikasih rahmat, supaya kita berhikmat, ya, ini. Jadi lewat doa untuk seni bisa membedakan roh. Kemudian berikutnya, Santo Paulus mengatakannya banyak doa. Santo Paulus dalam surat-suratnya menunjukkan perhatiannya atas pembedaan roh yang benar. Sungguh baik jika kita juga mendoakannya sebagai doa permohonan kita sendiri, ya, dengan mengubah apa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus itu. Ya, misalnya seperti doanya seperti ini. Inilah doaku, semoga kasihku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Sehingga aku dapat memilih apa yang baik, supaya aku suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Misalnya, ya. Jadi ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, bab 1, 9-11, inilah doaku. Semoga kasihku makin melimpah. Jadi kita meminta supaya buah-buah roh itu hadir dalam diri kita. Roh Kudus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin buah-buah roh itu melimpah atas kita. Tetapi sebaliknya, semakin kita menjauh, maka yang jadi bukan buah-buah roh, tapi yang muncul adalah kedagingan kita. Ya. Jadi ini menjadi sangat penting untuk kita sadari, ya, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman orang-orang muda, doa. Dan doa itu tidak harus berkata-kata panjang lebar dan semuanya, enggak. Tapi doa itu adalah komunikasi dari hati ke hati. Ya, bicara dengan Tuhan sebagaimana Yesus itu selalu berkomunikasi. Dia bekerja, kemudian mencari tempat yang sepi, kemudian dia mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Itulah. Ya. Berikutnya, nah, supaya kita bisa membedakan roh, kita perlu yang namanya belajar. Ya, penting ini belajar. Maka pada malam hari ini saya ajak untuk Anda belajar. Supaya Anda betul-betul Roh Kudus hadir dalam hidup Anda dan Roh Kudus mengubah hidup Anda. Maka perlu belajar. Ya. Para murid hendaknya mengenal prinsip-prinsip umum teologi rohani yang terdapat dalam kitab suci, para bapak kehidupan rohani, dan kehidupan para kudus. Hendaknya orang memiliki pemahaman simpatik akan beragam sekolah rohani. Ya, ini diajak belajar. Orang yang mau belajar itu orang yang rendah hati. Supaya kita diperkaya, kita bisa belajar dimanapun, termasuk yaitu sekolah-sekolah rohani itu, misalnya disebut di sini, Karmelit. Kita belajar dari Romo-Romo Karmel. Mereka punya, ya, spiritualitas. Bisa kita belajar di sana. Belajar dari Romo-Romo Yesuit, ya, Ignatian, kita bisa belajar. Kita belajar dari Fransiskan, bisa. Atau dari MSC, dengan apa hati kudusnya, spiritualitas hati. Nah, dari Suster, Ursulin misalnya. Semua. Dan saya lihat itu banyak sekali orang digerakkan. Ya. Orang Katolik itu digerakkan dari berbagai macam sekolah rohani itu. Sehingga mereka tergerak untuk melakukan something good. Ya, lewat belajar itu semakin diperkaya. Jadi mari kita juga, maka terima kasih ya Bu Iren yang sudah membentuk komunitas PA, ya, pendalaman Alkitab atau pendalaman iman dan sebagainya, yang membuat kita semakin pintar. Tapi dengan kita belajar begini, ternyata kita kemudian sadar begitu banyak hal yang kita belum tahu. Kita ini bodoh ternyata. Maka perlu belajar. Ya, jangan pernah Anda sombong setelah mengetahui sesuatu ini lalu mengatakan, saya sudah expert dalam hal kitab suci. Wow, jangan pernah mengatakan itu. Saya sudah tahu, wah, sudah hafal semua. Kitab suci bukan untuk dihafal, tapi untuk ya dijalankan. Ya, oke. Next, ya.
Kemudian, kalau kita ingin pembedaan roh, itu sangat penting yang namanya apa? Pengalaman pribadi. Doa, belajar, dan kemudian pengalaman pribadi. Berarti apa? Pengalaman kita merasakan Allah yang menyertai kita. Allah yang memberkati kita, Allah yang menuntun kita. Ya, meski benar bahwa tiap-tiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang unik, namun terdapat juga suatu pola umum yang berlaku bagi semua. Kalau orang tidak memahami dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk memahami orang lain. Begitu juga seorang pemimpin yang tidak mencapai suatu tingkat keutamaan dan penguasaan diri, tidaklah mungkin ia dapat memahami keadaan mereka yang ada dalam bimbingannya. Maka menjadi penting pengalaman pribadi berarti apa? Kita semakin mengenal diri kita. Ya, agar kita mengenal Roh Kudus, kita kenali diri kita sendiri dulu. Maka menjadi penting kita ini ya dalam PA ini, kalau Anda ingin bertumbuh berkembang, ya Anda harus bertumbuh juga sebagai pribadi. Mengenal. Wah, kenapa kok saya gampang tersinggung? Kenapa kok saya ini menjadi orang yang gampang memberi? Nah ini harus dikenali. Ya, kadang-kadang ada orang yang nggak kenal dirinya sendiri. Ya. Sehingga seringkali kan juga bertanya, toh, lagu andalannya apa? Lagu itu, siapakah aku ini Tuhan? Ya, ini lagu termasuk apa? Nggak tahu dirinya sendiri itu. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Ya, nggak tahu siapakah aku ini. Nah, kita harus mengenal saya siapa ini. Ya. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, ya seperti tadi sudah saya katakan ya, ada 3 kelompok besar, Roh Kudus, Roh jahat, dan Roh manusia. Roh Allah senantiasa mencondongkan kita pada yang baik dengan bekerja entah langsung atau melalui pengaruh antara. Setan senantiasa menyondongkan kita pada yang jahat dengan bekerja melalui kuasanya sendiri atau melalui daya pikat hal duniawi. Roh manusia dapat condong pada yang jahat atau yang baik, tergantung pada apakah individu mengikuti akal sehat atau keinginan cinta diri. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, Saudaraku, teman-teman yang terkasih, membedakan ini roh jahat, roh setan atau roh Allah, sebetulnya gampang. Kalau roh setan itu selalu menawarkan apa? Nikmat, membawa sengsara. Itu roh jahat, roh setan. Nikmat membawa sengsara. Sedangkan roh Tuhan adalah sengsara membawa nikmat, yaitu kemuliaan. Ini roh Allah. Roh Allah selalu menawarkan apa? Kita harus berani memanggul salib, kita harus berani memanggul derita, karena kita akan mendapatkan kemuliaan. Sengsara membawa nikmat. Maka ketika orang itu mau hidup menurut roh, dengan misalnya saya sebutkan 9 buah roh itu butuh sacrifice, butuh pengorbanan. Bagaimana ingin menghayati kasih. Ya mungkin selama ini saya nggak mungkin lah. Karena saya selalu disakiti. Bagaimana saya akan mengasihi dia, orang yang selalu menyakiti saya. Tapi justru Tuhan mengatakan, inilah buah-buah roh kasih. Kita harus mengasihi mereka. Butuh pengorbanan. Kemudian Tuhan mengajarkan tentang misalnya sukacita. Bagaimana Tuhan saya bersukacita? Hidup saya mepet begini, pas-pasan. Bagaimana penuh sukacita? Kalau mereka yang crazy rich mungkin penuh sukacita. Mosok. Menunggu kita kaya dulu baru kita bersukacita. Kita bersukacita, maka kita akan diperkaya. Amin, saudara. Nah, jadi ini ya kita harus mengerti pembedaan roh, ya, Roh Kudus, roh jahat, roh manusia. Nah, sekarang selanjutnya, karena keacuan dasar dari banyak kecondongan kodrat manusiawi adalah jelas bahwa kecondongan itu dapat diarahkan pada yang baik dan yang jahat. Dan sementara rahmat tidak merusakkan kodrat manusiawi, melainkan menyempurnakan dan mengilahikannya. Ya. Setan mempergunakan kelemahan manusia dan dampak-dampaknya dosa asal untuk melaksanakan tujuan jahatnya.
Di samping itu dapat terjadi bahwa dalam tindakan yang satu dan yang sama bermacam roh bercampur aduk. Bahkan meski Roh Kudus berperan dalam suatu tindakan tertentu, tidak berarti bahwa pergerakan-pergerakan yang mendahului atau selanjutnya adalah adi kudrati. Ya, ini misalnya apa yang saya katakan. Misalnya kita membangun komunitas. Awalnya kan bagus. Ya, komunitas PA misalnya. Wah, kita semua ingin menyatukan hati, kemudian kita ingin saling menopang, kemudian kita ingin belajar satu dengan lain. Tapi dalam perjalanan bisa jadi ego-ego seseorang itu muncul. Sehingga kemudian di PA mulai muncul kita intrik-intrik, ya, iri satu dengan yang lain. Kemudian ketika ada yang misalnya lebih dia dipercaya, kok saya kok tidak, misalnya seperti itu. Bisa terjadi di komunitas-komunitas misalnya, mungkin di PA nggak terlalu terjadi, tapi kalau di komunitas yang lain, kita berkumpul maksudnya baik, ikut PD misalnya, atau ikut Legio Maria, atau ikut Yana dan sebagainya, maksudnya bagus. Tapi belum tentu pergerakan berikutnya menjadi bagus ketika terjadi di situ apa? Konflik yang terus-menerus misalnya. Persaingan satu dan yang lain. Dan itu seringkali terjadi. Ya, di persekutuan doa itu seringkali banyak yang sakit hati akhirnya keluar misalnya. Karena apa? Awalnya itu baik, tapi belum tentu selanjutnya. Karena apa? Kita punya itu kelemahan manusiawi yang seringkali kemudian mengarahkan kita, dan setan itu tidak akan pernah yang namanya tenang ketika ada orang yang ingin diselamatkan. Enggak pernah. Ketika banyak orang ingin Roh Kudus hidup, setan akan juga berusaha untuk mengarahkan dan mengalihkan supaya kita menjadi orang-orang yang jahat. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih, ini saya lanjutkan saja. Nah, sekarang ini beberapa pertanda yang umum kalau dikatakan orang itu punya roh. Nah, ini jadi kalau saat ini kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus turun atas para murid, dan itu juga diturunkan kepada kita, kita lihat umat atau murid Yesus, para rasul, itu betul-betul diubah oleh Yesus. Mereka yang tadinya ketakutan, kecemasan, nggak punya pegangan, nggak ada gairah hidup, tapi ketika dapat Roh Kudus, mereka langsung bersemangat. Contohnya Petrus, dia bahkan sudah mengkhianati. Tetapi ketika dia dapat Roh Kudus, dan setelah itu dibimbing untuk mendapatkan Roh Kudus perlu bimbingan, dan Yesus membimbing. Jadi setelah mengkhianati, apa yang terjadi? Yesus membimbing lewat penampakan-penampakan. Dibimbing, didampingi, dikuatkan, diberi tanggung jawab, dan akhirnya Petrus betul-betul menjadi murid yang setia. Tadi yang takut, tapi setelah dapat Roh Kudus, berubah menjadi pribadi yang berani mewartakan kebenaran. Mewartakan kasih Tuhan. Bahwa Allah hidup, Allah ada bersama kita. Dan dia bisa mengatakan apa? Padaku tidak ada emas dan perak. Tapi aku punya Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku. Luar biasa. Diubah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya yang juga sekarang merasakan curahan Roh Kudus? Itu juga Roh Kudus mengubah hidup kita. Untuk itu kita cek. Nah, apakah pertanda-pertanda ini ada dalam diri Anda enggak? Kalau ada, berarti hidup Anda sudah diubah Tuhan. Tapi kalau belum ada, berarti Anda harus memohon. Ya, dan kita bisa. Nah, pertanda-pertanda itu apa saja? Ya, ciri-ciri orang yang punya roh. Yang pertama, orang yang punya roh itu dia punya kebenaran. Yesus sendiri menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dan ia memuji Nathanael sebagai tak ada kepalsuan di dalamnya. Dengan demikian, seorang yang dengan teguh berpegang pada kebenaran, bahkan meski ia harus membayar untuk itu. Ya, kebenaran di dalam kasih. Dan yang habitusnya berusaha untuk apa? Menjadi seorang yang jujur dan transparan, adalah seorang yang digerakkan oleh Roh Allah. Ya, jadi
berani membela kebenaran dan mewartakan kebenaran. Maka kalau baru-baru ini ada toh seorang yang ya terkenal, seorang yang dikenal sebagai pewarta, mewartakan Tuhan Yesus, tapi apa? Dia bisa dibeli. Dan akhirnya dia bisa apa? Mendukung tokoh yang intoleran. Nah, ada. Saya nggak usah nyebut ya siapa itu. Tapi ada itu. Tokoh yang bisa kebenarannya dibeli. Dia bisa mengatakan, wah, mendukung tokoh yang intoleran. Yang jelas-jelas. Ini. Jadi kalau Anda itu betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda berani enggak untuk mewartakan kebenaran dan Anda menjadi orang-orang yang jujur dan transparan. Sekarang ini untuk mencari orang yang jujur dan transparan kan susahnya minta ampun. Bahkan orang pengikut Kristus pun juga nggak bisa dipegang tuh. Ini banyak ini ya bank-bank itu lalu apa yang justru uang-uang dari biarawan-biarawati gereja itu banyak hilang di investasi itu. Ya, itu yang ngajak-ngajak ya orang Katolik. Ya, ngajak para romo, para suster, mari invest di tempat kami. Wah, akhirnya terjerumus dan hilang ber-mm, ya. Berapa ember yang hilang. Ya. Karena apa? Ya itu soal kebenaran nih. Ya. Maka Yesus itu sangat memuji Natanael dan mengatakan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Nah, serasa Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang semakin benar. Maka kalau kita pura-pura atau ada kepalsuan, ya, pura-pura baik, ya, padahal ada maksud tertentu. Dan sekarang ini kita lihat tuh banyak pemimpin yang begitu. Waduh, pura-pura mengatakan aku akan menyertai, aku akan membela kebenaran rakyat kecil, ya. Yang penting rakyatnya bahagia. Wah. Tetapi kepentingan-kepentingan pribadi seringkali yang menonjol sebetulnya ya. Kita lihat itu situasi yang ada sekarang ini di sekitar kita. Ya. Jadi jangan gampang percaya pada omongan-omongan orang ya, yang bisa sepertinya menjual belikan kebenaran. Ya. Kita harus selalu check and recheck, termasuk untuk dunia saat ini. Jadi kita saat ini juga mari kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan gampang kita percaya dengan apa yang dimunculkan di media sosial. Kita harus check and recheck. Jangan belum apa-apa sudah Anda merasa yang paling tahu lalu menyebarkan berita. Padahal belum check and recheck. Karena merasa bangga yang pertama kali menyebarkan. Padahal itu hoax. Seringkali terjadi. Ya. Nah, orang yang punya Roh Kudus akan mampu untuk memilah-milah seperti ini. Mampu untuk tahan, untuk merenungkan dan tidak gampang terpengaruh. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang punya Roh Kudus itu ada kedamaian. Maka Yesus ketika hadir, itu dia apa salamnya? Damai sejahtera bagimu. Ya. Orang mengalami ketenangan yang mendalam dan stabil dalam kedalaman rohnya. Maka menjadi sangat penting kalau Anda betul-betul dipenuhi Roh Kudus, Anda di PA, Anda menjadi sumber kedamaian. Anda di komunitas menjadi sumber kedamaian. Anda di keluarga menjadi sumber kedamaian. Kalau Anda di keluarga lalu membuat istri ngamuk terus, marah dengan Anda, atau suami marah dengan Anda, anak-anak marah dengan Anda, tanda tanya tuh. Apakah betul hidup kita ini dipenuhi dengan kedamaian? Ya? Apakah dipenuhi dengan roh? Ya. Kemudian berikutnya, kemurnian niat. Ketika orang itu punya roh, itu dilihat di sini, apakah ada ketulusan enggak di situ? Ya. Orang dengan tulus mencari hanya kehendak Allah yang terjadi dan bahwa Allah dimuliakan dalam segala yang ia lakukan tanpa niat ataupun motivasi manusiawi cinta diri. Nah ini ketulusan. Orang yang punya roh itu punya ketulusan. Ya. Nah kadang-kadang ya ini saya ini sharing saja. Kadang-kadang itu orang kalau
dengan Romo itu bisa aja dengan begitu lembut ya, dengan Romo, dengan Bapak Uskup ya. Aduh Romo, selamat pagi, selamat siang, berkah dalam Romo. Ya, itu kalau dengan Romo, dengan Uskup begitu oke bisa. Tapi pertanyaannya kalau dengan ART bisa nggak? Dengan asisten rumah tangga, kita juga mengatakan selamat pagi Yem, gimana Yem, tolong dong. Atau kita bentak, Yem, ya, dengan suara yang keras dan tidak pernah bilang terima kasih karena dia pembantu. Ya, kadang-kadang saya menemukan itu loh ya. Orang dengan saya begitu baik, Romo, aduh. Tapi dengan pembantunya, kasarnya minta ampun. Kalau kita hanya baik dengan Romo, baik dengan Uskup, semua orang bisa. Tapi baik dengan pembantu, lalu memanusiakan mereka, ini baru luar biasa. Dan saya yakin orang yang diberi roh akan melakukan itu. Akan bisa menghargai siapapun tanpa melihat statusnya. Jadi soal ketulusan menjadi penting. Kemudian, orang yang punya roh, yang hidup dalam roh, itu ada kesabaran dalam penderitaan. Nah ini saya rasa penting. Bunda Maria adalah pribadi yang seperti ini, sabar dalam penderitaan. Ada penderitaan, dia bisa menahan, bisa merasakan dan membatinkan. Tak peduli apakah penderitaan yang ditanggung pantas diterima atau tidak, orang menanggungnya dengan hati yang tenang. Ini luar biasa. Ini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu begitu. Ya, sabar ketika menderita. Ya, tidak mengeluh, enggak gampang mengeluh. Hidupnya tidak penuh dengan litani keluhan. Banyak orang yang berlitani mengeluh, semua dikeluhkan. Ya, pasangannya dikeluhkan, anak-anak dikeluhkan, gereja dikeluhkan, semua kelihatannya nggak ada hal yang baik. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bisa melihat dengan kesabarannya, dia bisa melihat itu semua. Ya. Kemudian orang yang punya roh itu punya kesahajaan. Bersama dengan kejujuran dan ketulusan, kesahajaan tak pernah absen dalam diri orang yang sungguh digerakkan oleh Roh Kudus ini. Sahaja, simple orangnya, sederhana, nggak macem-macem, ya, tidak pura-pura, tidak congkak, nah ini tidak sombong, ini karena kepura-puraan, kecongkakan, kemunafikan, kesombongan itu lebih dihubungkan dengan setan. Nah itu, ya. Jadi orang dengan penuh kesahajaan, nggak macam-macam, nggak banyak nuntut. Ya. Nah, inilah ya saudara-saudara terkasih yang disebut kalau kita ini kemudian mempunyai pertanda sebagai seorang pribadi yang punya roh. Dan berikutnya kebebasan roh. Ketika orang itu ada Roh Kudus, maka dia punya kebebasan. Artinya apa? Tak ada kedekatan pada ciptaan, bahkan pada karunia-karunia yang diterima dari Allah. Ya, kita enggak lekat di situ. Kedua, semua diterima dari tangan Allah dengan syukur dan kerendahan hati, entah itu berupa penghiburan ataupun pencobaan. Hal sebaliknya berlaku dalam perkara mereka yang memiliki kehendak yang keras dan kaku yang dikuasai oleh cinta diri. Nah, jadi orang-orang yang punya Roh Kudus itu orangnya jadi enak, ya kemana-mana, tidak kaku orangnya, ya, penuh dengan kerendahan hati, bisa welcome dengan siapapun, ya, dan itu nggak gampang, saudaraku. Tetapi kalau Anda punya Roh Kudus, maka Anda akan menjadi orang yang simple, orang yang dengan gampang menikmati, untuk mensyukuri semua yang ada dan yang diterima, ya, yang ada di sekitarnya. Nah, kadang-kadang ya, kita yang sudah menerima Roh Kudus ini, ya, ingat ini diingatkan. Ya, kadang-kadang ada roh kepalsuan.
Tadi disinggung soal kepura-puraan, roh kepalsuan. Setan adalah bapa dusta. Tapi dengan cerdik ia menyembunyikan dustanya dengan separuh kebenaran dan fenomena mistik palsu. Dengan kemunafikan, dengan kepalsuan, dan bermuka dua. Juga jika orang berpegang pada pendapat yang jelas-jelas melawan kebenaran yang diwahyukan, ajaran gereja yang tak dapat sesat, atau filosofi, atau ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya, dapat disimpulkan bahwa ia diperdaya oleh setan atau ia adalah korban imajinasi yang berlebihan atau pikiran yang sesat. Nah, ini yang saya ingin mengingatkan. Kadang-kadang meskipun kita sudah dapat Roh Kudus, tapi kita akan gampang juga diplesetkan atau diarahkan untuk akhirnya Roh Kudus dalam diri kita itu menjadi hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, saya rasa saya tidak berpanjang lebar, ya. Sampai di sini dulu, mungkin nanti ada diskusi, ada tanya jawab, dan yang jelas yang ingin saya katakan, ketika orang itu menerima Roh Kudus, itu harus mengubah hidupnya. Kita harus menjadi baru, meninggalkan cara pandang lama, meninggalkan mindset kita yang lama, menjadi mindset yang baru. Kita mengambil karakter Allah di dalam kehidupan kita. Kita menyingkirkan karakter-karakter pribadi yang mungkin ya menyesatkan kita. Kita ubah karakter Allah, dan karakter Allah kalau dalam hubungannya dengan Roh Kudus, sebut saja 9 itu saja deh. Buah-buah roh itu adalah ekspresi dari karakter Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah ciri-ciri yang bisa kita perjuangkan sehingga betul-betul kalau Anda itu dicurai Roh Kudus dan semua dari kita sudah dicurai Roh Kudus, maka dari 9 buah roh itu mana yang kira-kira menonjol dalam kita, dan kalau itu bisa kita jadikan itu menjadi apa? Menjadi karakter kita. Ya. Sehingga orang kalau ketemu kita ada cirinya, oh itu ketemu ini cirinya apa? Dia orang yang penuh sukacita. Waduh, kita senang. Oh, ciri orang ini, dia orang yang sabar nih orang ini. Nih, kalau semuanya itu dapat di kita, wah, luar biasa, itu angel. Tapi kan kita harus sadar, kadang-kadang Minggu angel, Senin angel, ya, kan bolak-balik begitu. Minggu angel, Senin angel, begitulah, ya. Tetapi yang jelas dengan adanya Roh Kudus, kita diajak untuk betul-betul mengubah kehidupan kita sehingga nanti orang yang ketemu kita, agamanya apapun, dia akan menjadi semakin baik. Kalau Anda bertemu dengan orang Muslim, orang itu akan menjadi semakin Muslim yang baik karena kehadiran kita. Harusnya begitu. Kalau dia seorang Buddha, dia harus menjadi seorang Buddhis yang baik. Kalau dia seorang Hindu, harus menjadi seorang Hindu yang baik. Setelah berjumpa dengan kita, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau nanti ya mereka minta dibaptis, yaitu puji Tuhan. Tapi bukan itu saat. Ya, saat ini kita tidak untuk apa? Mengkristenkan, mengkatolikan orang dengan cara yang seperti itu. Kita diajak untuk apa? Hidup kita penuh dengan roh, sehingga orang lain pun hidupnya juga penuh dengan roh. Sehingga mereka yang Muslim semakin menjadi Muslim yang baik, yang Hindu menjadi Hindu yang baik, yang Buddhis menjadi Buddhis yang baik. Itulah. Sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain dan kita bisa saling menghormati. Maka sebagai pesan sponsor, kalau nanti Anda milih di tahun 2024, pilihlah pemimpin yang bisa menghormati dan menghargai yang lain. Yang menawarkan buah-buah roh menjadi perjuangan di dalam memimpin negeri ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Saya rasa itu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC.